Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang kepada dosen pengampu Bu Cucu Setiana, juga kepada rekan-rekan dari kelas C. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan dan menyajikan mengenai peran pendidik sebagai asesor kompetensi pada pengelolaan LSP dan uji kompetensi. Kelompok 9 ini beranggotakan Rafa Paujiah, Indri Yuni, dan saya sendiri Radityan Hidayatullah Salam sebagai moderator dan pemateri. Next. Pertama mengenai pengertian pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam makna lain, pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik maupun spiritual bagi peserta didik. Next. Selanjutnya ada pengertian asesor kompetensi. Sebelum kepada pengertian asesor kompetensi, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari asesor. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen atau pengujian terhadap kompetensi seseorang sesuai dengan ruang lingkup asesmennya. Lalu ada kompetensi. Kompetensi adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu. Jadi, asesor kompetensi adalah merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi profesi tertentu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Indri Yuni. Kepadanya dipersilakan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga sertifikasi profesi atau LSP. LSP sendiri ialah suatu lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Next. Next. Kemudian ada struktur organisasi LSP beserta dengan tugas pokoknya. Yang pertama ada Dewan Pengarah dengan tugas menetapkan visi misi, merumuskan dan menetapkan tujuan LSP, menetapkan program kerja jangka panjang dan menengah, mengangkat dan memberhentikan pengurus LSP, serta menjalin hubungan dan komunikasi dengan stakeholder. Yang kedua ada komite skema sertifikasi dengan tugas yaitu merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, mengakses kompetensi, serta mengembangkan perangkat asesmen. Yang ketiga ada direktur, yaitu dengan tugas melaksanakan program kerja LSP, melakukan monitoring dan evaluasi, menyiapkan rencana program dan anggaran, serta memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah. Next. Selanjutnya yang keempat ada manajer manajemen mutu dengan tugas mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai dengan pedoman BNSP. Kemudian ada memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai standar dan pedoman yang diacu. Yang ketiga itu melakukan monitoring pelaksanaan program sertifikasi serta melakukan audit internal dan kaji ulang LSP. Yang kelima ada manajer sertifikasi dan standarisasi dengan tugas memfasilitasi kegiatan identifikasi kebutuhan jenis kompetensi, memfasilitasi kebutuhan pengembangan standar kompetensi, serta mengembangkan perangkat asesmen. Selanjutnya yaitu fungsi dari LSP. Yang pertama sebagai sertifikator yang menyelenggarakan. Yang kedua membuat materi uji kompetensi, menyediakan tenaga penguji. Yang keempat melakukan asesmen. Yang kelima menyusun kualifikasi dengan mengacu kepada KKNI. Yang keenam pengembangan skema kompetensi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafa Pauji. Baik,
Baik, selanjutnya uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses penilaian atau asesmen, baik teknis maupun non-teknis, melalui pengumpulan bukti yang relevan atau menentukan apakah seorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu. Uji kompetensi ini memiliki 4 indikator penilaian. Yang pertama, sikap atau attitude yang meliputi etika dan loyalitas, disiplin, kerjasama, dan kreativitas. Kedua, pengetahuan atau knowledge. Yang ketiga, keterampilan atau skill. Dan keempat adalah cara kerja. Next. Peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan pengevaluasi peserta didik. Nah, salah satu peran guru yang paling kompleks adalah peran guru sebagai asesor, di mana harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya harus memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produknya. Nah, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajar peserta didik, mengetahui kesulitan belajar peserta didik, memberikan umpan balik atau perbaikan dalam proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Next. Asesor kompetensi diharapkan yaitu memiliki kompetensi di bidang uji kompetensi atau penilaian. Dalam hal yang pertama, merencanakan, mengorganisasikan asesmen. Kedua, mengembangkan perangkat asesmen. Ketiga, melaksanakan asesmen. Next. Pengelolaan uji kompetensi LSP. Dibagi beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini tidak hanya melakukan persiapan pada sekolah saja, tetapi sekolah juga mempersiapkan siswa untuk melakukan latihan seperti program bimbingan sebelum menghadapi uji kompetensi supaya mendapat hasil yang maksimal. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini terdiri dari mengisi perangkat asesmen, mengerahkan perangkat asesmen kepada asesor, melakukan persiapan atau briefing. Yang keempat, melakukan ujian tulis, melaksanakan tes wawancara, melaksanakan ujian praktek, asesor melakukan penilaian, asesor menyampaikan hasil penilaian. Yang ketiga, tahap penilaian dan penerbitan sertifikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Terima kasih kepada Saudari Rafa. Selanjutnya mengenai perangkat asesmen atau materi uji kompetensi. Perangkat asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi harus disusun dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja. Perangkat asesmen dikembangkan oleh masing-masing LSP sesuai dengan pedoman dari BNSP. Lalu yang kedua ada untuk kebutuhan asesmen kompetensi yang dilaksanakan BNSP, perangkat asesmen harus dipersiapkan oleh tim asesor yang tergabung dalam panitia teknis uji kompetensi atau PTUK yang dibentuk oleh BNSP. Selanjutnya ada penyusunan perangkat asesmen kompetensi harus mengacu kepada pedoman penyusun perangkat asesmen kompetensi yang dikeluarkan BNSP. Perangkat asesmen kompetensi harus diperbarui dan dikembangkan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan kecuali KKNI dan okupasi. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada prinsip asesmen kompetensi. Prinsip asesmen kompetensi ada 4, yakni valid, reliable,
fleksibel, dan adil. Prinsip valid yakni menilai apa seharusnya dinilai, bukti-bukti yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan juga keasliannya dijamin. Yang kedua ada reliable. Artinya penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat, dan asesor yang berbeda. Yang ketiga ada fleksibel. Artinya penilaian dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat asesmen kompetensi. Dan yang terakhir ada adil. Adil di sini dimaksud dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta, di mana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dan dari kelompok mana dia berasal. Selanjutnya. Selanjutnya ada pengembangan perangkat asesmen. Yang pertama, menentukan fokus perangkat asesmen. Perencanaan asesmen mencakup identifikasi dan klarifikasi kelompok target, asesi, tujuan, dan konteks asesmen. Akses dan interpretasi acuan pembanding asesmen yang relevan, interpretasi dan kontekstualisasi semua kompetensi standar kompetensi sesuai persyaratan organisasi, hukum, atau etika. Identifikasi dokumen terkait sebagai informasi dalam pengembangan perangkat asesmen. Menentukan kebutuhan perangkat asesmen mencakupi pemilihan metode-metode asesmen yang akan mendukung pengumpulan bukti yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan konteks asesmen dan prinsip-prinsip asesmen. Memastikan metode-metode asesmen yang dipilih haruslah sedemikian rupa agar asesi dapat menunjukkan kompetensi atau mendukung permintaan mereka dalam memperoleh pengakuan kompetensi terkininya. Merancang dan mengembangkan perangkat asesmen. Dan yang terakhir ada meninjau dan menguji coba perangkat asesmen yang mencakupi konsep perangkat asesmen diperiksa berdasarkan kriteria evaluasi dan bila perlu diubah. Konsep perangkat asesmen diuji coba untuk memvalidasi isi dan tingkat kecocokan penggunanya. Dan yang terakhir ada umpan balik dari orang yang relevan dan terlibat dalam uji coba. Konsep perangkat asesmen dikumpulkan dan didokumentasikan. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata karena di sini kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.